Halo guys, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi mengenai kromatografi gas. Adapun anggota kelompok kami yaitu Anissa Fadila Alfia, Anugrah Pratiwi, Nur Farahim, dan Suci Dani Octaviasya. Kromatografi gas adalah teknik analisis yang kuat dan serbaguna yang digunakan untuk memisahkan dan menganalisis senyawa organik yang mudah menguap. Teknik ini didasarkan pada prinsip pemisahan komponen-komponen dalam campuran berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap fase diam dan fase gerak. Kromatografi gas banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk kimia, farmasi, lingkungan, dan industri makanan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memurnikan senyawa. Sejarah kromatografi gas. Kromatografi sebagai teknik pemisahan fisikokimia berawal dari penemuan M.L. Sweet pada tahun 1903. Ia mendemonstrasikan pemisahan zat berdasarkan absorpsi dan menamainya kromatografi. Perkembangan berlanjut dengan penemuan kromatografi partisi oleh Martin dan Shane pada tahun 1941 yang berujung pada hadiah Nobel. Kromatografi berkembang menjadi berbagai jenis, termasuk kromatografi gas dan HPLC. Kromatografi gas-gas cair atau GLC menjadi metode yang paling banyak digunakan karena efisiensi dan sensitivitasnya. Kromatografi telah menjadi teknik yang sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk kimia, biokimia, farmasi, lingkungan, dan industri makanan. Prinsip kerja dari kromatografi gas. Kromatografi gas adalah teknik pemisahan komponen berdasarkan perbedaan laju migrasi dalam kolom dengan fase diam dan gas sebagai fase gerak. Gas pembawa mengalir melalui kolom, membawa sampel yang diuapkan, dan memisahkan komponen berdasarkan interaksi dengan fase diam. Komponen yang terpisah terdeteksi melalui sinyal listrik yang berbanding lurus dengan konsentrasi, menghasilkan kromatogram yang menggambarkan waktu retensi masing-masing komponen. Sistem peralatan dari kromatografi gas terdiri dari 7 bagian utama, di antaranya yang pertama, tabung gas pembawa. Kedua, pengontrolan aliran dan regulator tekanan. Ketiga, injection port atau tempat injeksi cuplikan. Yang keempat, kolom. Kelima, detektor. Keenam, recorder atau pencatat. Yang terakhir yaitu sistem termostat untuk poin ketiga, 4, dan 5. Komponen dari kromatografi gas. Yang pertama, gas pembawa. Gas pembawa digunakan dalam kromatografi untuk memisahkan komponen sampel. Gas ini bertekanan tinggi dan diatur untuk mengurangi tekanan agar sesuai dengan sistem kromatografi. Gas harus inert, murni, dan mudah didapat. Laju alir gas mempengaruhi resolusi pemisahan, dan pengaturan aliran gas yang tepat penting untuk hasil yang konsisten. Flowmeter dan controller digunakan untuk mengatur dan memantau laju alir gas. Yang kedua, tempat injeksi. Dalam kromatografi gas, cuplikan cair atau padat harus diuapkan di tempat injeksi yang dipanaskan. Suhu injeksi diatur sekitar 50 derajat Celcius lebih tinggi dari titik didih komponen tertinggi. Cuplikan dimasukkan menggunakan jarum injeksi khusus dengan volume yang tepat 0,5 hingga 50 mikroliter untuk gas dan 0,2 hingga 20 mikroliter untuk cairan. Ketepatan volume penting untuk analisis kuantitatif. Proses pengisian alat injeksi melibatkan pembersihan, pengisapan cuplikan, dan memastikan tidak ada gelembung udara atau cairan yang tertinggal. Yang ketiga, recorder atau pencatat. Recorder mengubah sinyal detektor menjadi kromatogram yang digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Elektrometer menghitung muatan atau energi listrik dari detektor, melengkapi kromatogram dengan data luas atau tinggi peak.
Sistem data menghubungkan sinyal ke CPU untuk analisis lebih lanjut. Yang terakhir yaitu diameter kolom. Kolom dalam kromatografi gas berfungsi untuk memisahkan komponen dalam sampel dengan berbagai bahan seperti tembaga, plastik, baja tahan karat, aluminium, dan gelas. Kolom umumnya berbentuk kumparan dan memiliki panjang 1 hingga 3 meter serta diameter 0,3 hingga 5 mm. Kolom terbagi menjadi dua jenis, yaitu kolom jejal atau packet columns yang diisi bahan penyetak dan kolom tubular terbuka atau open tubular columns tanpa bahan pengisi. Kolom tubular terbuka lebih panjang 30 hingga 300 meter dan memberikan pemisahan lebih baik dengan dua jenis utama, VCOT dan spot, yang berbeda dalam pelapisan fase diam. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kromatografi gas, kelebihannya yaitu waktu analisis yang singkat dan ketajaman pemisahan yang tinggi, dapat menggunakan kolom lebih panjang untuk menghasilkan efisiensi pemisahan yang tinggi. Gas mempunyai vikositas yang rendah, keseimbangan partisi antara gas dan cairan berlangsung cepat, sehingga analisis relatif cepat dan sensitivitasnya tinggi. Pemakaian fase cair memungkinkan kita memilih dari sejumlah fase diam yang sangat beragam, yang akan memisahkan hampir segala macam campuran. Adapun kekurangannya yaitu teknik kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap. Kromatografi gas tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Pemisahan pada tingkat miligram mudah dilakukan. Pemisahan pada tingkat gram mungkin dilakukan, tetapi pemisahan dalam tingkat pon atau ton sukar dilakukan, kecuali jika ada metode lain. Fase gas dibandingkan sebagai besar fase cair tidak bersifat reaktif terhadap fase diam dan zat terlarut. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi kali ini yaitu kromatografi gas adalah teknik pemisahan yang didasarkan atas sampel di antara suatu fase gerak yang bisa berupa gas dan fase diam yang juga bisa berupa cairan ataupun suatu padatan. Prinsip utama pemisahan dalam kromatografi gas adalah berdasarkan perbedaan laju migrasi masing-masing komponen dalam melalui kolom. Komponen-komponen yang terelusi dikenali analisa kualitatif dari nilai waktu retensinya atau TR. Aplikasi penggunaan dari kromatografi gas sangat beragam, antara lain pada bidang industri oil and gas, petrokimia, bidang bioteknologi, klinik, forensik, lingkungan, dan industri lainnya seperti industri kertas, pertambangan, proses logam, pertanian, dan kedokteran. Nah guys, itulah tadi materi yang telah dipaparkan dari kelompok 6 mengenai kromatografi gas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.